Hai, welcome back to Female Network YouTube channel barengan sama aku Dori. Aku Andin. Nah, di video kali ini ada yang berbeda. Kombinasi baru dan segmen baru. Kita ada segmen baru namanya Wear Test Wednesday. Jadi di video ini kita akan nyobain satu produk dan akan update terus ya kayak produk-produk setiap beberapa jam sekali gitu. Setelah kita pakai seharian, kita akan ngetes juga dari ketahanannya. Terus kayak kalau misalkan ada produk-produk yang oxidize atau enggak, kita akan update terus setiap beberapa jam sekali. Oke, produk pertama yang akan kita coba adalah foundation Makeover Power Stay Weightless Liquid Foundation. Nah, kalau penasaran kayak apa performanya foundation ini, keep on watching. Ya, jadi untuk foundation makeover power stay ini dia tuh ada 8 warna. Mungkin kita keluarin dulu kalian Din satu-satu. Dia tuh warnanya sebenarnya menurut gue sih banyak ya macamnya. Maksudnya lumayan. Cukup mewakili warna-warna wanita Indonesia. Iya. Selain warnanya juga cukup banyak, dia tuh ada 3 undertone yang berbeda. Jadi ini ada yang N, C, sama W. N itu buat neutral, C buat yang cool tone, yang W itu untuk yang warm undertone. Kalau yang warm undertone itu buat yang kulitnya cenderung kuning. Seperti Kadori. Terus kalau yang cool tone itu yang cenderung pink, dan juga yang neutral itu yang in between antara keduanya seperti kulitku. Iya, nah kita kasih tahu juga kalian Din, walaupun ini udah sering banget kita kasih tahu baik di Instagram maupun di YouTube, kita sering banget ya ditanya, kalau gitu yang cocok buat aku apa Kak? Gitu. Nah kebetulan kita agak nggak tahu ya kulit kalian tuh saling menang gitu. Jadi cara cari taunya adalah kita lihat warna nadi yang ada di tangan itu. Jadi kalau warna nadinya hijau, dia itu masuk yang warm. Kalau kayak aku nih neutral nih, ada yang biru, ada yang hijau. Nah kalau yang pink biasanya biru. Atau ada juga yang agak ungu. Iya, ada ungu-ungu gitu. Dari packagingnya, dia tuh agak mirip sama foundation makeover yang sebelumnya, sama-sama kayak frosted glass gitu botolnya. Tapi ini kayak lebih slim dan lebih tinggi. Kalau kataknya sih emang ini udah kayak ketahuan banget ya kalau ini tuh makeover gitu. Ini juga udah ada pump, jadi buat naker foundation yang bakal kita pakai tuh lebih mudah. Nah, biar tahu mana shade yang paling cocok sama kita, kita bakal swatch dulu semuanya. Nanti baru abis itu kita pilih mana yang paling cocok. Oke, setelah tadi kita swatch di tangan, terus kita udah ada kira-kira ya yang mana yang cocok buat kita. Nah, terus kalau aku itu yang shade M30 Natural Beige. Nah, kalau aku tuh lebih cocok ke yang warm sand. Jadi ini tuh warnanya medium dark ya, sesuai dengan kulit aku. Dan warm. Dia tuh emang agak kuning gitu. Jadi emang pas banget sama kulit aku. Nih aku swatch ya di muka. Oke, sekarang langsung aja kita cobain foundationnya. Terus kita nggak pakai primer ya Kak? Iya, nggak pakai. Kan masuk banget kan Din warnanya. Aku juga. Tanpa di blend dengan warna-warna lainnya. Tadi tuh pas aku kayak kocok-kocok botolnya kayak agak cair gitu. Tapi ternyata pas dikeluarin nggak terlalu creamy gitu ya. Agak creamy. Teksturnya enak banget sih di blendnya. Iya. Biasanya kalau yang matte kan agak cepet susah set gitu. Ini sih kalau dilihat-lihat coveragenya kalau satu pump aja tuh cukup buat kayak sehari-hari gitu ya Kak. Buat meeting gitu kan. Kayak biar terlihat segar. Iya. Nah, tapi aku mau coba tambahin satu pump lagi kali ya. Kalau untuk yang mukanya nggak terlalu banyak bekas-bekas jerawat, aku juga deh satu pump cukup. Kalau kayak kita kan butuh mengcoverage. Nah, habis dipakein ini tuh nggak ada rasa-rasa kayak lengket atau berat gitu ya. Bener, kayak ya udah aja gitu ya. Oke, kita udah pakai di muka sama-sama 2 pump ya Kak? Iya, 2 pump.
buat nge-build si coveragenya. Terus menurut Kak Dori gimana nih first impression? Menurut aku first impressionnya wow banget karena kayak nggak nyangka 2 pump aja tuh kayak menurut aku nih kayak nggak pakai. Iya. I woke up like this. Kayak nggak pakai gitu ya. Bisa aja kulit kita. Iya benar-benar kayak dan warnanya sama Kak Dori ini cocok banget sih. Iya, jadi kayak mencerahkan gitu kan. Terus emang sih mungkin buat bekas-bekas jerawat yang agak membandel dengan foundation itu emang kayaknya butuh kayak beberapa pump gitu ya. Tapi menurut kita sih ini tuh buat hari-hari banget gitu. Jadi buat kalian kayak yang tiba-tiba mau pergi meeting, pengen kayak pagi-pagi kelihatan fresh, nah ini tuh cocok banget menurut kita gitu. Cocok buat kayak no makeup look Iya, juga gitu ya. benar. Nah pas abis di blend itu dia tuh rasanya kayak pas ngeset langsung powdery tapi nggak keset. Kan biasanya kalau foundation yang matte abis ditemplokin gitu pas ngeblendnya agak susah karena dia udah nempel gitu. Tapi dia kalau ini enggak. Nah terus kalau di aku sih masih agak memantulkan cahaya jadi dia nggak benar-benar dead matte yang bikin mukanya jadi flat kayak kalau abis bedakan yang tebel gitu sih ya. Kalau di muka aku sih ini matte banget ya, maksudnya kayak nggak ada kayak pantulan cahaya gitu. Cuman aku ngerasanya nggak pakai foundation matte yang biasanya aku pakai gitu, yang benar-benar kayak bulky gitu di muka gitu. Kayak berat pengen cepet-cepet cuci muka gitu. Bener, ini sih ya udah gitu kayak pakai bedak aja biasa. Nah tadi kan kita bilang kalau 2 pump itu cocok buat sehari-hari buat yang banyak bekas jerawat seperti kita. Mungkin kalau yang kulitnya seperti Kak Imani bisa cuma 2 pump tuh udah cukup, bisa buat kayak special occasions gitu. Nah tapi kalau mau yang kayak kita mungkin bisa diakalin, ditambahin lagi atau juga aplikatornya mungkin pakai brush kali ya. Iya benar. Nah keunggulan dari foundation makeover power stay ini dia juga ada SPF-nya Din. SPF-nya tuh 30 PA+++. Menurutku sih oke banget ya. Terus buat kalau hari-hari gitu, maksudnya kalau buat siang hari. Iya benar. Nah tadi udah first impressionnya, sekarang kita mau ngelanjutin makeup off camera, nanti kita balik lagi. Nah, setelah kita tadi ucuk beleng tanpa makeup dan lipstick, nah kita sudah makeup full. Dan tadi sih aku ngerasanya ngeblend makeupnya tuh di atas foundationnya enak aja. Tadi juga kan aku pakai blush onnya juga blush on yang cream. Nah itu juga blendnya enak sih gitu, nggak keset gitu. Terus juga nggak keangkat. Iya bener itu penting sih. Terus tadi aku sih pakai cream highlighter tapi kayak cuma di tut gitu. Gitu. Nah kalau aku yang nggak pakai apa-apa, jadi bener-bener aku tadi pakai si foundation makeover power stay ini, terus aku cuma pakai blush on cream, pakai eyeshadow cream, terus pakai lipstick sama pakai ini makeup mata. Udah. Kita nggak bedakan ya? Enggak, kita nggak bedakan karena memang kita mau menguji ketahanan si foundation makeover power stay ini. Nah 2 jam ke depan kita akan update lagi, terus nanti kita kasih final thoughts-nya ya di akhir video. Nanti kita akan update per 2 jam ya Din gitu. Udah 2 jam dari tadi pemakaian foundation makeover power stay. Jadi ini sih menurut gue ya masih stay si foundationnya. Terus udah gitu ini udah mulai muncul kayak minyak, tapi gue malah suka sih muncul-muncul minyaknya tuh bukan yang kayak minyakan banget gitu, tapi malah kayak jadi pakai highlighter gitu. Hai, ini update 2 jam pertama pemakaian foundationnya. Terus bisa dilihat masih sama coveragenya sama pas tadi, jadi belum ada yang pudar. Terus kalau aku lihat sih agak memantulkan cahaya karena ini ada lighting langsung. Cuma kalau dipegang tuh nggak berasa berminyak dan di mukaku juga masih berasa ringan banget. Udah gitu kalau diperhatiin banget sih sebenarnya shade-nya itu agak sedikit banget oxidize, tapi bukan oxidize yang jadi orange gitu, bukan yang umpa-lumpa. Jadi cuma agak menggelap sedikit. Menurut aku sih tipsnya jangan langsung pakai bronzer banyak gitu pas baru selesai makeupnya, biar pas oxidize tuh nggak terlalu gelap. Oke, ini update selanjutnya. Ini tuh udah di jam 4. Nah nih jam 4 kurang sih, jam 15.49. Tadi udah gue update di jam 1. Ini tuh masih sama. Jadi sebenarnya tadi gue ada keperluan keluar dan ini udah gue bawa ke outdoor juga. Jadi gue nggak cuman di kantor doang.
Ini tetap stay, foundation power stay-nya makeover. Terus, nah ini tuh baru kelihatan oil controlnya, karena dari tadi itu emang oilnya itu cuman ada di daerah T-zone sama tulang pipi sama dagu. Dan sebenarnya itu tuh nggak ganggu sama sekali, karena kayak yang gue bilang tadi, ini tuh cuman kayak pakai highlighter aja gitu. Terus coveragenya juga masih stay. Dari tadi juga nih foundation gue masih sama seperti yang tadi. Oke sih. Nanti tunggu update di 2 jam selanjutnya ya. Oke, mau update yang kedua. Ini udah pakai foundationnya sekitar 6 jam. Sekarang udah jam 4:06. Menurutku agak berminyak di bagian hidung. Tapi yang lain sih masih normal-normal aja. Terus buat coveragenya juga masih sama, masih medium. Nggak ada yang geser. Terus juga nggak cracking sama sekali. Tapi mau coba blot hidung apakah minyaknya banyak. Nggak terlalu lah ya, masih normal. Dari segi walaupun dia berminyak tapi nggak bikin muka tuh kelihatan cakey, jadi kelihatannya masih biasa-biasa aja sih. Update terakhir ini udah jam 7:30. Terus bisa dilihat ya, agak berminyak di bagian hidung sama di bagian T-zone, tapi nggak berlebihan gitu loh. Dan setelah bercampur sama minyak juga foundationnya nggak jadi cakey dan nggak berasa berat yang lengket gitu. Terus kalau dilihat dari dekat juga nggak ada yang crack walaupun dia matte. Biasanya di sekitar area mulut aku tuh suka agak kering, tapi ini nggak cracking sama sekali. Nah, untuk warnanya juga tadi udah stop oxidize dari update pertama, terus dia nggak jadi tambah gelap. Cuma coveragenya emang agak berkurang di sebelah kiri, mungkin karena kayak pas duduk aku kayak bertopang dagu gitu, terus transfer. Oke, sekarang aku udah di rumah. Terakhir update untuk foundation, aku cukup puas dengan hasilnya. Kalau untuk oil controlnya oke banget, karena tadi baru berminyak itu setelah 10 jam dan sekarang udah jam 10 malam. Jadi ya ini dia update terakhir dari aku. Kalau aku cukup puas dengan hasilnya, jadi kalian wajib beli untuk foundation makeover power stay. Oke Andin, ini udah hari kedua, jadi kita akan review yang kemarin ya, si Foundation Power Stay Weightless Liquid Foundation dari Makeover. Setelah kita pakai seharian, jadi kita bakal kasih reviewnya dan final thoughts-nya setelah kita kemarin pakai ini seharian. Kalau menurut Kak Dori gimana nih? Kalau menurut aku, jadi kemarin tuh kita udah update setiap 2 jam. Itu gue update jam 1, pas dari jam 10 sampai jam 1 tuh 2 jam. Terus kita update lagi di jam 4 ya, Din. Jadi jam 1 sampai jam 4 tuh 2 jam. Terus habis itu aku meeting kebetulan jam 4 sampai jam 8 malam. Jadi aku nggak sempat update di jam 6. Cuman emang reviewnya dari setiap 2 jam itu pas jam 1 udah ada minyak sih di muka aku. Nah, tapi tuh minyaknya tuh nggak yang kayak lebay banget gitu, Din. Jadi cuman di daerah T-zone, emang yang itu biasa tempat aku oily gitu. Dan itu tuh cuman kayak pakai highlighter aja. Kalau kamu? Kalau aku juga gitu, dari jam 1 itu udah kayak memantulkan cahaya gitu. Tapi kalau dipegang sih nggak yang berminyak gitu. Iya, bener. Nah, terus jam 4 itu aku juga nyoba ngeblot di hidung karena kan udah berminyak. Tapi cuma kayak segaris gitu sih, nggak banyak. Dan di muka tuh juga nggak berasa benyek gitu kan, Kak. Nah, itu jam 4 itu juga aku kan kita review bareng-bareng ya. Sebenarnya warna foundationnya, warna blush on aku kan kita sama-sama pakai cream blush ya kemarin. Itu tuh bener-bener tetap stay Din. Jadi nggak yang kayak udah berantakan gitu. Nah, terus itu juga jam 4 itu tuh aku habis dari luar, terus pas balik tuh tetap sama sih. Maksudnya oilnya juga tetap masih di T-zone sama di daerah tulang pipi, dan itu tuh sama sekali nggak ganggu gitu. Terus Kak Dori, ini nggak sih ngerasa oxidize? Soalnya aku itu pas yang jam 1 aku ngerasanya sedikit oxidize, tapi bukan jadi orange gitu, cuma agak lebih gelap aja dikit. Kalau aku sih enggak ya. Mungkin kan kemarin tuh aku sempat nyoba yang coral sands. Mungkin kalau aku pakai yang coral sands itu kayak agak oxidize di aku. Iya, pas kemarin seharian tuh kan aku pakai yang warm sands. Itu warnanya pas banget di kulit aku sampai dengan titik darah penghabisan itu sampai malam gitu. Nah, terus aku juga update yang terakhir tuh 7:30 karena di kantor sempat ada kriaan jam 6. Jadi kita nggak sempat update di jam 6. Terus aku sih berasanya kayak
berminyak tapi biasa aja, bukan yang kayak keling gitu loh. Dan minyaknya juga cuma di T-zone, nggak jadi yang tempat lain ikutan berminyak gitu. Aku sempat pakai foundation juga yang matte. Nah itu tuh kalau misalkan udah berminyak, itu tuh kayak kerasa berat gitu kan, kayak rasanya tuh pengen cepet-cepet cuci muka gitu. Nah kemarin itu kita pakai ini tuh sama sekali nggak kerasa kayak kita pengen cepet-cepet cuci muka setelah berminyak itu gitu. Jadi emang nggak ngeganggu sama sekali sih gitu. Ini bener-bener weightless liquid foundation sesuai dengan namanya. Jadi emang dia juga oil controlnya oke sih. Jam 8 itu setengah 8 kan kita udah 10 jam ya, dan itu masih tetap nggak ganggu gitu. Overall, Din, kalau aku kasih nilai foundation ini 1 sampai 10, aku 8. Aku juga 8. Yeay. Berarti ini termasuk yang berhasil ya untuk oil controlnya, terus ketahanannya juga menurut kita itu tahan juga ya. Dan walaupun tahan juga tetap nyaman. Iya benar. Nah terus selain performanya juga oke, buat harganya juga menurut aku nih lumayan banget, cuma 165.000 dan ternyata isinya tuh 33 mili, biasanya kan cuma 30 mili. Jadi ini termasuk yang affordable banget ya, Din. Tapi kalau misalkan memang kalian punya kulit oily kayak kita, combination to oily, oke banget sih, ya patut dicoba gitu. Oke, seperti biasa kita mau bacain review dari FDF. Ini ada dari Alivia Hanum. Hai Alivia Hanum. Nah kulitnya itu kombinasi warnanya medium warm, terus dia ngasih bintang 5 dan reviewnya bagus banget, finish looknya matte dan nggak geser-geser pas digesek. Dia cepat ngeset, jadi ngeblendnya itu harus cepat. Coveragenya medium tapi buildable kok, kalau 2 layer bisa nutup semua noda bekas jerawat dan lebih ringan di wajah. Oke, segitu aja review dari kita buat Wear Test Wednesday yang pertama ini. Terus jangan lupa komen di bawah kalian udah ada yang cobain juga atau jadi pengen cobain setelah kita cobain. Terus jangan lupa komen juga di bawah kira-kira produk apa lagi yang perlu kita challenge ya di Wear Test Wednesday. Oke, segitu aja dari kita. Jangan lupa yang belum subscribe dulu, terus nyalain notification bell-nya. Jangan lupa likes juga. Iya. Thank you so much for watching and see you guys next time. Bye.